Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari pembahasan kami terkait IP versi 6. Anggota kelompok kami berdiri dari Revinoval Setiawan dengan NIM C2C02207, saya sendiri Didi Prasaputra NIM C2C02287, dan Rinda Dwi Cahya dengan NIM C2C02292. Sebelum itu kita bahas ke latar belakangnya. Jadi IP versi 6 adalah protokol lapisan jaringan yang memungkinkan komunikasi dan transfer data antara dua host yang berbeda. Protokol ini menetapkan aturan khusus yang membantu mengidentifikasi host yang berbeda dan melacak lokasinya. Dengan cara ini mereka dapat bertukar informasi dengan sukses, hingga ketika ada dua alamat IP yang sesuai diidentifikasi, rute dapat dibentuk dan host dapat berkomunikasi. Baik, selanjutnya akan dibahas lebih mendalam sama teman saya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan mulai dari sejarah IPv6 sendiri. IPv6 itu merupakan singkatan dari Internet Protocol versi 6 dan merupakan versi terbaru dari Internet Protocol. Namun tahukah Anda bahwa IPv6 itu ada lebih dari 20 tahun? Nah, protokol ini diperkenalkan pada Desember tahun 1995. Nah, tujuan utamanya sendiri ialah penciptaannya adalah untuk menggantikan dan akhirnya menggantikan protokol sebelumnya, yang dimana protokol sebelumnya itu IPv4. Alasannya sederhana, jumlah perangkat yang ingin terhubung ke internet meningkat secara pesat dan juga IPv4 tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Intinya memastikan. Adapun contoh alamat IPv6 sendiri ialah bisa dilihat di gambar bahwasannya IPv6 itu mempunyai bits dengan total 128 bit dengan 8 segmen dibagi. Nah, setiap segmen itu ada 16 bit dari bit alamat IPv6 sendiri. Nah, adapun jenis-jenis IPv6, yang pertama ialah unicast yang memang menyediakan komunikasi secara point to point secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan. Yang kedua, multicast yang menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Alamat ini juga digunakan dalam komunikasi one to many. Yang ketiga, unicast yang menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dan dari sebuah grup. Nah, alamat ini digunakan dalam komunikasi one to one of many. Alamat ini juga digunakan sebagai alamat tujuan ataupun bisa disebut destination address dan juga diberikan hanya kepada router. Nah, selanjutnya ada cakupan IPv6, yaitu ada 3 cakupan. Yang pertama, link lokal yang merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah subnet. Yang kedua, ada site lokal yang merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan juga sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah internet. Yang ketiga, ada global address yang merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan yang lainnya dalam sebuah internet IPv6. Nah, selanjutnya ada implementasi unicast IPv6. Yang pertama, alamat unicast global. Yang kedua, alamat unicast site lokal. Yang ketiga, alamat unicast link lokal. Yang keempat, alamat unicast yang belum ditentukan, dan seterusnya. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu tidak diragukan lagi bahwa IPv6 memiliki banyak manfaat dan dianggap sebagai teknologi revolusional, namun akan membutuhkan waktu hingga kita benar-benar berkomitmen dan memanfaatkan potensi dari sumber teknologi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.